Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyud MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending Raja Menteri Pion Putih melawan Raja Menteri Hitam. Pada saat diagram ini posisinya rajanya putih ini posisi di A8, pionnya B7 mau promosi jadi menteri tapi dipining sama menteri ke C6 sama hitam ya. Ini waktunya putih melangkah, dipastikan putih menang ya. Jadi langkahnya tentunya harus cukup bagus dan akurat ya. Kita coba dulu atau suatu pembelajaran bahan perbandingan ya. Jadi suatu misal langkahnya menteri ke A3, nah ini langsung raja ke B6, menteri ke B4, balik lagi raja ke A6 ya. Menteri A3 lagi, raja B6, di tempo, menteri ke A7 ya, langsung menteri A7, otomatis rajanya masuk di B5 ya. Raja B5, menteri D4. Nah, ini langkah bagus sekali menteri D4 ya. Menteri D4, menteri ngecek ke A6. Kalau ditutup pakai menteri ya balik lagi kan. Menteri ke D4, menteri ke A6, raja ke B8, menteri ke C6. Menteri D4 cek, raja ke A6 lagi, balik ya. Raja A6, suatu misal menteri ke C7, nah ini langkah bagus. Maksudnya kalau ngecek ditutup pakai menteri, ya kan? Tambah menterinya ke sini, ke C5. Jadi hitam membentuk stalemate supaya kalau dimakan remis, ya kan? Tentunya putih nggak makan, raja ke C8. Raja C8 ya tetap remis, kena menteri F8, cek. Ya kan? Raja D7, menteri F7. Raja D8, menteri ke D5. Ya. Raja C8, ya menteri ke G8. Dan ceknya tidak ada habisnya. Dan dinyatakan remis ya. Saya kembalikan posisi di awal. Suatu misal tadi menteri C7 dia menteri D7, ya mungkin langkahnya menteri A7 ini ya, langsung menteri A7 ya, remis juga kan. Kalau raja C7 nggak mungkin pionnya kena, raja C8 ya balik lagi menteri ke C5 cek ya. Menteri C7 ya otomatis menteri ke F8 dan seterusnya dan remis ya. Berarti langkah menteri A3 itu keliru ya. Cara mengantisipasinya hitam harus begitu pembelajarannya untuk hitam ya. Coba kita kembalikan posisi dari awal lagi. Ya, kembalikan posisi dari awal. Suatu misal di tempo aja, di tempo menteri ke B1 ya, misalkan di tempo gini ya. Raja ke A5. Jadi rajanya ke A5. Menteri ke A2, raja ke B6. Menteri ke B3, nah, mungkin bisa masuk ini raja ke C7. Menteri F7, raja ke B6. Menteri F2 cek, raja ke B5 ya. Menteri B2, nah ini menteri B2 jangan raja ke A6 lagi. Raja ke A5, jadi tidak ada kesempatan untuk putih ya. Menteri A3, raja B5 lagi. Raja A7, suatu misal kan, raja A7, ya cek menteri B6. Ya kan, raja B8, cek lagi menteri D8, raja A8, raja A7 lagi, ya kan, menteri B6.
Raja A8 ya balik lagi Menteri C6 ya. Tentunya remis ya. Paham ya? Jadi pas pada saat posisi saya ulangi dari awal tadi ya, saya ulangi dari awal, pas pada saat posisi dicek tadi nggak boleh ke C7 ya. Suatu misal menteri tadi ke A3, Raja B6, Raja B4, nah ini nggak boleh Raja C7. Blunder kalau Raja C7 kalah, kena Raja ke A7 ya. Menterinya nggak bisa ngecek ya. Dipastikan kalah kalau begini ya. Nah, pada saat dicek di B4 tadi ya rajanya tetap balik ke A6 yang benar ya. Oke ya. Paham ya? Nah, saya kembalikan posisi dari awal. Terus cara menangnya bagaimana ini ya? Ya, kalau menangnya harus di tempo. Ya, temponya harus pas. Ya, temponya Menteri A3 sudah tidak bisa, Menteri B1, Menteri B2 itu sama ya. Yang benar cuma Menteri ke B4. Ya, ini Menteri B4 ini langsung hitam ini kalah ya. Kalahnya tentunya rajanya di A6 itu sudah tidak bisa jalan ya kan. Tentu menteri ngecek tambah kalah karena langsung jadi kuda, langsung cekmat ya kan. Nah, otomatis menteri cuma bisa jalan ke D5, F3, G2, H1 ya. Menteri jalannya cuma menteri ke D5 ya kan. Menteri ke F3, menteri ke G2 ya. Menteri ke H1. Nah, kita periksa satu persatu ya cara memenangkannya ya. Sekarang menteri D5 dulu. Nah, menteri D5 langsung menteri ke Raja ke menteri ke A4 dulu cek ya. Jadi jangan menteri A3 ngeceknya. Menteri ke A4 otomatis Raja ini ke B6 baru dikasihkan menterinya. Menteri ke B3. Kalau pasti makan lah, kalau tidak makan ya pasti kalah dimakan sama putih. Menteri kali B3 otomatis tinggal B8 jadi menteri ya kan. B8 jadi menteri, udah pasti kalah ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari awal. Posisi begini. Sekarang menteri ke F3 sama aja cara memenangkannya seperti itu. Raja ke menteri ke A4, raja ke B6, menteri ke B3. Ya, langsung kalah ya. Jadi jalannya menteri itu zigzag. Oke, saya kembalikan posisi dari awal. Sekarang menteri G2. Menteri G2 sama aja ya. Ini kalau menteri G2 beda ngeceknya. Menteri ke A3, raja ke B6 atau B5 sama aja kan. Langsung menteri ke B2. Jadi dimakan jadi menteri ya. Kalah juga ya. Oke. Terus saya kembalikan posisi dari awal. Ini satu yang paling sulit, menteri ke H1. Ini yang paling sulit. Jalannya beda kalau menteri H1 menterinya tetap ngecek di A3. Ya kan? Raja B6 menteri ke B2. Ya kan? Kalau suatu misal ini Raja A6 lagi nggak mungkin karena ada menteri ke A2, Raja B6 baru menteri ke B1, ya kan? Kalah juga kan? Terus saya kembalikan posisi dari sini. Waktu cek sini dia Raja ke C7. Kalau Raja C7 ini menteri tetap dibuang. Buangnya beda, buangnya tapi ke H2. Jadi dimakan B8 jadi menteri, ya kan? B8 jadi menteri, langsung kalah juga ya. Oke, jadi kalau pas posisi gitu
B8 jadi menteri. Terus apa ini? Raja ke C5 belum ya. Kalau raja C5 tentunya raja ke A7 mau jadi menteri itu ya kan. Otomatis dipen menteri ke H7, langsung cek menteri ke B6. Terserah rajanya lari kemana, C8 atau C4 atau D5. Kalau C4 atau D5, raja ke A6 dan jadi menteri, ya kan? Menteri ke D3 cek, menteri nutup B5 juga ngecek kan, menteri D3 cek, ditutup menteri B5 cek, apa sudah tidak bisa kan? Jadi cara memenangkannya seperti itu ya, paham ya teman-teman pecatur junior, catur pemula. Oke, kalau sudah paham, demikianlah ending dari kami. Durasinya cukup pendek sekali, nggak apa-apa, biar tidak jenuh ya. Jika senang dengan pembukaan, jika senang dengan endgame Raja Menteri Pion Raja Menteri, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.